Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Nama saya Fitria. Saya Nisa Mulidia. Saya Sri Purwati Tiastuti. Perkenalkan, nama saya Pesti. Itulah tadi anggota dari kelompok 1, di mana video ini berisi tentang hasil praktikum unit arthropoda dan reptil. Yang pertama itu unit arthropoda, yang tujuannya 1, untuk mengamati ciri dan struktur organisme yang tergolong ke dalam arthropoda. 2, untuk mengetahui peranan organisme yang tergolong ke dalam arthropoda. Untuk bahannya arthropoda: 1, udang atau Peneus monodon. 2, laba-laba atau Araneus. 3, belalang atau Phalanga nicricornis. Selanjutnya yaitu arthropoda. Nah, arthropoda merupakan kelompok hewan yang tubuh dan kakinya itu berluas-luas. Nah, tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Nah, tubuhnya juga terdiri dari rangka luar yang disebut dengan exoskeleton, yang dimana exoskeleton ini terbuat dari zat kitin. Nah, zat kitin ini dia yang menyebabkan tubuh dari arthropoda ini menjadi kaku dan kuat. Nah, habitat dari arthropoda ini dia ada di darat, di air tawar maupun di laut. Nah, arthropoda ini ada yang hidup bebas dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, ada 4 kelas dari arthropoda ini. Yang pertama itu crustacea, yang dimana crustacea ini habitatnya ada di air dan bernafas menggunakan insang, dan contohnya itu udang, kepiting, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada myriapoda, yang dimana myriapoda ini dia hidup di darat. Dia memiliki ciri-ciri yang tubuhnya itu bersegmen-segmen dan dia bernafas menggunakan paru-paru buku. Contohnya itu kelabang. Yang ketiga yaitu archnida, yang dimana archnida ini memiliki ciri-ciri kepala dan dadanya itu menyatu atau disebut dengan cephalothorax dan abdomen atau perut yang bulat. Nah, habitatnya dia hidup di darat dan dia menggunakan paru-paru buku untuk bernafas. Contohnya yaitu kalajengking dan laba-laba. Yang keempat itu ada insekta, yang dimana insekta ini dia habitatnya ada di darat. Dia menggunakan trakea untuk bernafas dan contohnya yaitu belalang dan capung. Nah, yang selanjutnya adalah bahan dari unit arthropoda. Yang pertama adalah udang atau Peneus monodon, yang dimana udang ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan dia hidup di perairan, khususnya di sungai, di laut, dan di danau. Nah, udang ini juga dapat kita temukan di genangan-genangan air yang besar seperti air tawar, air payau, dan air asin. Nah, selanjutnya dapat kita lihat struktur morfologi dan struktur anatomi dari udang pada gambar berikut. Nah, adapun struktur morfologi dari udang yaitu terdapat mata, terdapat antena, perut atau abdomen, ekor, dan kaki. Nah, pada struktur anatomi dari udang terdapat jantung, usus, lambung, otak, kelenjar malfigi, sistem syaraf, dan anus. Selanjutnya adalah klasifikasi dari udang. Nah, udang termasuk ke dalam kingdom Animalia. Dia termasuk ke dalam filum Arthropoda, kelasnya Melacostraca. Dia termasuk ke dalam ordo Decapoda, familinya Panaideae, genusnya Panaeus, dan spesiesnya Panaeus monodon. Salah satu contoh spesies dari arthropoda yaitu Araneus atau laba-laba. Nah, laba-laba ini memiliki beberapa karakteristik berdasarkan kunci determinasinya, yaitu yang pertama memiliki 4 pasang kaki, yang kedua tidak memiliki antena atau rahang yang sesungguhnya, kemudian memiliki kelisera, seperti yang kita ketahui kelisera itu sebagai alat sengatnya, dan yang terakhir itu dapat menghasilkan benang sutera. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menyampaikan klasifikasinya. Nah, spesies ini masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Euselicerata, orde Arachnida, famili Aranea, genus Araneida, dan terakhir spesies Araneus. Spesies belalang atau Phalanga nicricornis. Untuk struktur morfologinya ada mata, ada 2 antena, ada kepala, ada kaki. Untuk struktur anatominya ada jantung, ada arteri dorsal, ada gangli otak, ada rahang bawah, tabung trakea, ovari, tubulus malpighi,
anus, dan vagina. Belalang adalah salah satu jenis hewan herbivora atau pemakan tanaman, termasuk ke dalam ordo Optoptera dengan famili Arsidiciae. Memiliki 2 antena di kepalanya lebih pendek daripada bentuk tubuhnya dan memiliki femur yang panjang dan kuat untuk lompat dengan baik. Kebiasaannya itu mengerik di malam hari, dan belalang termasuk serangga yang bernafas menggunakan trakea. Untuk klasifikasinya itu kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordenya Orthoptera, famili Arsidiciae, genus Phalanga, spesies Phalanga nicricornis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tujuan dilakukannya praktikum khususnya untuk unit reptil dan beberapa bahan yang diamati pada saat praktikum ini. Nah, tujuannya itu ada 2, di mana tujuan yang pertama untuk mengamati ciri dan struktur organisme yang tergolong ke dalam reptil, dan tujuan yang kedua untuk mengamati peran organisme yang tergolong ke dalam reptil. Nah, untuk bahannya itu ada 3. Yang pertama, ular atau dengan nama latin Laseismuta, kemudian kadal dengan nama latin Maubouia multifasciata, dan yang terakhir itu Aldobrach series gigantea atau kita kenal dengan sebutan kura-kura. Reptil adalah salah satu hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, yang berdarah dingin dan memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Selain itu, reptil juga termasuk hewan tetrapoda atau hewan yang memiliki 4 kaki. Nah, pada reptil ini terdapat 4 ordo, di mana ordo pertama yaitu Squamata, yang kedua ada Crocodilia, yang ketiga ada Selonia, dan yang keempat ada Rhynchocephalia. Nah, untuk lebih jelasnya, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan berbagai macam jenis spesies dari reptil. Bahan yang pertama yaitu ular atau Lecismuta. Morfologi dari ular terdiri dari mata, mulut, dan ekor. Sedangkan untuk anatomi dari ular terdiri dari hati, jantung, paru-paru, usus, kloaka, dan stomata. Ular atau Lecismuta merupakan kelas dari reptilia dengan ordo Squamata. Ular merupakan hewan yang tidak memiliki kaki tetapi memiliki tubuh yang panjang. Ular tidak memiliki alat pendengaran sama sekali, tetapi dapat merasakan getaran dengan rahang bawahnya saat menempel di tanah. Ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat dibuka tutup, tetapi memiliki mata yang selalu terbuka selama hidupnya. Spesies reptil selanjutnya adalah kadal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kadal. Yang pertama adalah morfologi dan anatomi dari kadal. Bisa dilihat dari gambar ini. Nah, di sini ini merupakan morfologi kadal dan yang di bawah adalah anatominya. Pada morfologinya ini kita bisa lihat. Nah, di sini ada lubang hidung, ada mata. Lalu di sini ada kulit, di sini ada ekor, di sini ada kaki, dan di sini ada mulutnya. Nah, pada anatominya di sini kita bisa lihat, di sini ada mulutnya, di sini ada glotis, di sini ada paru-paru, dan di sini ada tulang rangka. Nah, hewan kadal merupakan salah satu hewan reptil, di mana dia merupakan tetrapoda atau berkaki 4 dan memiliki sisik yang keras. Habitat dari kadal ini kita bisa temukan tersebar di seluruh daratan, dan kadal ini memiliki mata, memiliki lubang hidung, dan memiliki kelopak mata yang dapat terbuka tutup. Nah, adapun klasifikasi dari kadal yaitu yang pertama adalah kingdom Animalia, yang kedua dari phylum Chordata, yang ketiga dari kelas Reptilia, berasal dari ordo Squamata, familinya Cincidae, genusnya Maubouia, dan spesiesnya Maubouia multifasciata. Bahan yang ketiga yaitu kura-kura atau Adabrachelis gigantea. Bagian morfologi dari kura-kura yaitu terdiri dari mata, mulut, nostril, kaki depan, kaki belakang, anus, penis, sisik, dan keropas.
anatomi dari kura-kura terdiri dari trakea, paru-paru, perut, pankreas, rektum, anus, kandung kemih, ovari, usus, hati, jantung, dan esofagus. Kura-kura atau Adabrachelis gigantea merupakan kelas dari reptilia dengan ordo Testudines. Kura-kura merupakan hewan yang bertulang belakang yang tidak memiliki kelenjar susu. Kura-kura bernapas dengan paru-paru yang berada di bawah tempurungnya. Kura-kura berjalan dengan kaki. Kura-kura berjalan dengan sangat lambat. Untuk sistem perkembangbiakan kura-kura yaitu dengan cara bertelur. Kura-kura dilapisi oleh cangkang yang sangat keras. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.